warna yang dipakai ketika itu yang mungkin setelah itu menjadi warna tren ya, yang biru ultramarin. Inspirasi dari mana? Inspirasinya dari mushaf-mushaf kuno. Alhamdulillah di nasional tuh berdua ini. Saya dan istri dapat ke satu. Ini 2010. 2010. Kalau qari itu, hafid itu menyampaikan ayat-ayat Allah lewat lidahnya, lewat lisannya. Tapi kaligrafer itu lewat tangannya. Kecamatan Alu itu ada, di Tutar ada. Kalau saya lihat dari hasil-hasil kemarin, ini berbicara dalam tingkat kabupaten ya. Al-khutu makhfiyun fi ta'limil ustadz kan. Jadi ilmu kaligrafi itu tersembunyi dalam pengajaran guru. Atau ada semacam setiap tarikan huruf Quran yang ditulis itu ada enggak semacam penghayatan secara batininya itu, pengalaman antum? Ada. Jadi ketika seseorang menulis dengan, ketika kulihat bola matamu, seakan-akan aku melihat ada titik nun wal kalami wa yasturun. Itu kan. Di bibirmu itu ada ba. Iya. Masya Allah. ketika awal belajar itu biasanya kan menggunakan garis bantu. Garis bantu itu, nah garis paling dasar ini yang disebut khatul istiwa, garis dasar. Iya. Ini lughatan, ini sebetulnya nama yang dilekatkan pada orang yang memiliki ilmu. Ya. Kalau di sini ulama ya. Pandrita, ulama. Ada closing statement saya untuk Pandrita ini. Ya, oke silakan. Ustaz Nasruddin ini, saya beri gelar dia adalah Pandrita. Pandrita kaligrafi dari tanah Mandar. Jadi bukan Khalid Basalamah ya, Khalid Rashid. Apa kabar ini Ustaz? Malam Khair, alhamdulillah. Melelahkan pasti. Ya, orang Arab itu kalau lelah cukup dia katakan kuntu ta'ban. Tapi kalau Al-Qur'an enggak pernah kita. Asik. Lebih hilang capek ketika bicara Quran. Ayo. Antum saya lihat kan bukan hanya di majelis khattat tapi juga di majelis yang lain ya. Ya nggak tahu juga. LPTK Polewali Mandar ini SK Bupati saya dikasih amanah untuk jadi ketua majelis di Tilawah. Tapi memang seorang khattat itu harus paham juga lagu, paham fasahah, paham irama, karena itu adalah sebuah hedonis, keindahan, estetika. Ya. Itu aja. Oke. Dan narasumber yang kedua, ini narasumber yang sangat spesial. Dia bukan orang Mandar, tetapi hari ini sudah pakai baju Mandar. ini sutra, ini ini apa ini sutra? Ini kain. Apa? Saya juga nggak berani. Dia ini coraknya apa? Tapi yang jelas. Beliau malam ini sudah jadi orang Mandar. Ustadz yang saya maksud ini adalah Ustadz Nasruddin. Beliau kalau tidak salah dari Lampung ya, dari Lampung. Iya, kelahiran saya di Lampung. Sudah berapa lama? Sudah berapa sering ke Mandar? Untuk ke Mandar ini yang kedua kali. 2 kali ya? Betul. Dulu pertama kalau untuk dalam event MTQ baru kali pertama ini. Yang pertama dulu yang jelas di luar event MTQ. Silaturahmi. Antum berdua ini kenalnya kapan? Nah itu dia. Di alam gaib. Tadi saya ngomong di luar Ustaz. Saya bilang walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maksudnya apa? Tidak ada kebetulan itu dalam hidup. Karena kalau kita bilang kebetulan maka batal semua. Maka batal Ustadz Nasruddin untuk datang menghampiri sesama
Enggak, maksud saya antum kenal Antuma ini? Saya kenal beliau itu dari murid-murid saya. Oh. Iya, dari murid-murid saya, terus murid-murid mereka itu cerita bahwa ada Ustadz Nasruddin. Itu orangnya melankolis. Orangnya enak diajak ngomong. Enggak neko-neko, terus low profile. Dan sesekali dia sambangi saya dengan salah satu murid saya, Ustadz Mahmudin itu, dia ke rumah saya di sini. Pertama kali beliau datang, pada waktu itu juga kami sarapan pagi di rumah. Dia datang, saya suguhin nasi kuning Polewali Mandar, udah saya makan sama-sama. Tapi yang jelas ini kali pertama ya? Iya. Enggak. Kemarin saya bertemu beliau di event nasional. MTQ Korfri. Ya. Jadi sempat jadi hakim di sana, sudah? Ya. Di cabang kaligrafi digital ya? Ya, saya dipercaya untuk menghakimi para peserta kaligrafi digital. Termasuk pesertanya ini yang juara 2 ini. Nur Hamidah terus juara 2. Coba kenal memang juara 1. Ya, itu deh. Oke, nanti di-cut itu ya. Oke, di-cut. Saya terus terang waktu jemput antum Ustaz bersama dengan Pak Prof itu saya sempat juga ragu-ragu. Prof Agil ya. Ya, Prof Agil. Saya dimasukkan dalam jalur khusus itu sehingga pas saya lihat pesawat antum turun kemudian jalan, saya sempat ragu itu karena saya chat antum tapi waktu itu sepertinya tidak kebaca. Jadi saya bilang mudah-mudahan Ustadz Nasruddin ini satu sama duduk dengan Pak Prof sehingga ketika turun juga sama-sama. Iya. Pas saya lihat antum turun dari tangga, saya dari pintu saya bilang, nah itu Pak Prof itu. Tapi saya enggak tahu yang di belakangnya siapa. Alhamdulillah jalan dari Makassar dan tengah malam ya. Maghrib kita sampai Mandar. Alhamdulillah. Orang Mandar punya prinsip Makpura Mandundu Aina Mandar itu. Artinya orang Mandar itu kalau kedatangan tamu dan sudah minum airnya Mandar berarti yang bersangkutan itu sudah jadi Mandar. Oke. Saya mau ke Ustadz Khalid dulu ini ya. Ini perbincangan awal kita mengenal kaligrafi. Ustadz Khalid yang saya kenal ya. Ini dulu waktu di Mangkoso. Itu satu angkatan dengan Ustadz Jamal Jamil ya. Ya, satu generasi, satu tanding, satu apa. Oke, Ustadz Khalid, sejak kapan nih antum kenal dan jatuh cinta terhadap kaligrafi? Jadi kalau jatuh cinta ya berarti di dalamnya ada kangen dan rindu kan. Iya. Jadi pertama kali kenal yang namanya goresan-goresan kalam itu ketika saya diperkirakan di umur kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Saya kalau ke sekolah kan biasanya kalau SD itu sekolah pulang dari sekolah, pulangnya biasanya jam 10, kalau kelas 1 sampai kelas 3 jam 11 udah pulang ke rumah kan. Istirahat dulu, sudah makan siang, masuk sekolah Arab. Dulu saya punya sekolah Arab di kota Polewali ini namanya Ma'had Al-Islami Al-Muttaqin Darud Da'wah wal Irsyad. Itu guru saya yang pertama itu namanya Ustadz Nur Samsi Abu Yazid itu. Nah, itu kelas 3 itu mulai saya kenal itu. Kalau guru saya ngajar tulis di papan tulis. Kaligrafi ya? Bukan kaligrafi. Oh, iya. Tulisan biasa. Cuman tulisan biasa. Apakah itu mufradat, apakah itu muhawarah, apakah itu apa? Itu terbetik dalam pikiran Khalid kecil. Mudah-mudahan saya juga bisa nulis Al-Quran seperti Ustadz Nur Samsi gitu. Seperti Ustadz saya. Ustadz Nur Samsi jago kaligrafi. Ustadz Nur Samsi itu bagus tulisannya. Oh, iya. Ya, dia kan seorang
khirij min ma'had, dia seorang alumni Mangkoso yang hafal Al-Quran, terus menikah sama seorang gadis Polewali, akhirnya dia mendirikan pesantren, tapi di sini tuh pesantren cuma dikasih nama sekolah Arab. Itulah Ma'had Al-Islam Al-Muttaqin. Ya itu kelas 3 SD. Saya ingat kelas 3 SD lah pertama kali. Saya ingat saya itu mengenal yang namanya menulis huruf hijaiyah itu. Sampai kelas 4, tamat SD, terus lanjut ke pesantren. Tapi dari SD itu belum ada yang ngajari tentang kaligrafi. Belum ada. Belum ada, nanti di pesantren. Tapi di SD itu pesantren mana? Di pesantren Darud Da'wah wal Irsyad di Kabupaten Baru, Mangkoso. di Mangkoso. Yang ngajar pertama dulu seperti apa itu? Yang ngajar saya pertama itu sebenarnya ingin saya katakan yang ngajar khat pertama itu adalah Ustadz Nur Samsi. Kenapa saya katakan Ustadz Nur Samsi? Karena Ustadz Nur Samsi itu kalau nulis di Sabura ya. Enggak waktu di Mangkoso maksud saya. Di Mangkoso itu banyak lah di sana. Kita cuman apa ya? Kalau kan di Mangkoso itu ada i'dad. Ada sekolah persiapan ketika guru tak Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajdi pulang dari Kairo, terus menjadi pimpinan pondok pesantren menggantikan ayahanda beliau Kiai Haji Amri Said. Terus masuk di i'dad. I'dad itu sekolah persiapan untuk masuk sanawi. Semua guru-guru yang ada di i'dad itu kalau nulis itu lagi yang terbesit dalam pikiran saya. Kalau persoalan guru banyak lah di sana di Mangkoso itu. Tapi konon katanya ya dengan apa seperti Ustadz Jamal Jamil itulah ya bisa cerita itu katanya Ustadz Khalid dulu yang Dewan Hakim Nasional di Sulsel ya. Iya itu kawan saya. Kaligrafi. Itu katanya antum punya rival itu. Kalau rival sih rival kaligrafer maksudnya. Ya kalau rival sih enggak. Kami bersahabat, ketemunya juga di IAIN. Tapi kalau ketemu di event-event seperti event-event musabaqah, ya seringnya kalau tanding biasa. Ya lah tanding. Tingkat Sulsel atau Sulbar? Sulsel. Ya Sulsel. Antum menang atau kalah? Ya menang lah. Oh menang. Masa sih menang. Dulu mungkin beda dengan Ustaz Nasruddin. Dulu saya di era saya itu mungkin kalau ingin saya katakan kuasnya itu atau chatnya itu adalah chat sepeda. Oh chat sepeda. Pak Didin pasti paham ini. Guru kami Pak Didin pasti paham. Chat sepeda. Ya chat sepeda itu. Artinya untuk dekorasi dan naskah itu gimana ya? Tapi kan dekorasi naskah ini nanti muncul di era tahun 9 berapa tuh tadi itu? Dulu kan pakai kapur ya, kapurnya itu di. Wah, pakai spidol. Iya. Enggak, kalau di papan tulis kan dulu pakai. Iya, pakai kapur, pakai kapur. Bentuk sedemikian rupa ujungnya kapur. Iya, kapur itu kami bentuk sehingga ada tarikan-tarikan yang tebal tipis sehingga kan begitu. Luar biasa. Iya gitu. Saya ke Ustaz Nasruddin. Bukan Nasrullah ya. Maaf saya salah lagi. Nasruddin. Sama dengan pertanyaan ke Ustaz Khalid. Sejak kapan kenal dan jatuh cinta dengan dunia kaligrafi? Kalau jatuh cinta dengan kaligrafi sendiri itu seingat saya sih sejak SMP. Nah, tapi saya ketika itu nggak tahu bahwa kaligrafi itu ada kaidahnya. Hanya ketika itu suka, cinta, hobi. Jadi modelnya itu meniru karya. Meniru karya sampai saya beli beberapa buku contoh-contoh kaligrafi. Kemudian itu pasti SD? SMP. SMP. Kemudian saya tiru tuh yang ada. Nah, dari situ beli buku-buku kaid. Ya tidak tahu itu ketika itu kami kesulitan sebenarnya mencari buku-buku seperti itu. Yang saya dapatkan itu pertama kali itu buku Diwani. Diwani dapat. Nah kemudian di sekitar kalau nggak salah saya dulu kan STM. Saya di STM ada yang mengajak
ikut MTQ. Apalagi MTQ kata saya kan. Nggak tahu MTQ itu apa gitu kan. Masuk MTQ. Tapi ketika itu saya diajak itu untuk tingkat kabupaten. Saya di tahfidz. Jadi saya ikut MTQ pertama kali itu tahfidz. Ketika jalan-jalan, loh ternyata ada lomba kaligrafi juga. Nah, disitulah kemudian mengenal ternyata kaligrafi itu ada dilombakan. Nah, jadi dulu saya kaligrafi itu untuk mendulang dolar zaman SMP itu ya. Dari karya-karya kaca itu kaligrafi kaca dan sejenisnya itu kan. Oke, cat sepeda tadi. Nah, itu dia. Yang apa? Kaligrafi yang dibalik itu iya. anunya ya, kertas minyaknya itu ya. Nah, ini yang Oke, kemudian setelah masuk di dunia MTQ itu mengetahui bahwasanya ada kaligrafi diperlombakan. Kebetulan tahun berikutnya kecamatan saya tuan rumah ada seleksi dari awal. Biasa kan mau tuan rumah lebih siap biasanya kan. Seleksi dari awal. Saya nggak ikut tahfidz lagi seleksi ini. Langsung ikut seleksi kaligrafi. Nah, ada pembinaan setiap minggu, seminggu 2 kali kan nggak salah. Pembinaan, dan itu guru pertama saya yang mengajarkan namanya Ustadz Mas Odin ya. Nah, beliau juga dari Lemka, dari IGN Syarif Hidayatullah, ketika itu belum UIN ya. Nah, itu yang pertama kali mengajarkan saya, mengenalkan saya dengan kaidah-kaidah khatiyah itu. Nah, dari situ itulah permulaan saya mengenal bahwasanya kaligrafi itu ternyata ada kaidahnya gitu. Dari situ kemudian ikut saya latihannya naskah, ikut naskah. Begitu tinggal hari H, tinggal sehari 2 hari, kamu besok ikutnya dekorasi ya. Dekorasi itu bagaimana kan ya? Lain lagi kan gitu. Akhirnya diajarkan nih begini cara menggunakan kuas untuk menulis, diajarkan lah. Nah, nggak tahunya pas begitu tampil kok langsung juara 1 gitu. Nah, sampai tingkat kabupaten. Dari kabupaten gitu. Pertama kalinya, dan itu dibilang anak baru ya, mengalahkan seniornya gitu kan. Saya sendiri kaget. Tapi dekorasi. Padahal latihannya naskah gitu kan. Nah, itulah karir pertama kali kemudian sampai sekarang ini gitu. Saya taunya antum ini Ustaz 2010 kalau tidak salah ya. Antum pertama kali yang membawa nuansa Timur Tengah dalam hiasan mushaf, dan kalau tidak salah waktu itu juara 1 nasional. Ya. Alhamdulillah di 2010 itu saya dipaksa untuk ikut hiasan mushaf. Karena sebelumnya, dan sebenarnya saya biasanya itu ikutnya dekorasi. Oh, jadi basic awalnya dekorasi. Tuh. Cuman ketika itu saya dipaksa oleh kekasih hati. Iya. Yang konon juga katanya Khatoto. Biar saya. Alhamdulillah. Oh iya. Oke ya. Terus. Nah, disitulah sebenarnya syarat ini ya, syarat. Dari tingkat. Oh, syarat untuk bisa akad. Bukan. Itu sudah menikah. Oh iya. Jadi ketika tingkat provinsi, itu kan provinsinya Provinsi DKI Jakarta, 4 bulan sebelumnya itu ada seleksi. Ya. Yang mana seleksi itu hasilnya juara 1, 2, 3 dibina untuk ke tingkat provinsinya. Nah, saya enggak ikut itu seleksi. Kalau istri ikut, dia ke juara 2 ketika seleksinya, kemudian dibina 1, 2, 3. Nah, hasil akhirnya yang dibawa nanti yang di MTQ-nya, MTQ provinsinya. Saya dipaksa ikut, tapi harus hiasan mushaf oleh istri. Mantan pacar ya? Mantan pacar, kalau mantan pacar bukan pacar soalnya. Iya. Okay. Karena udah pacaran. Wah, ini kisahnya lain lagi nanti. Oke. Ya. Terus? Seingat saya bahasanya begini kurang lebih. Untuk kali ini ikut mushaf. Kalau misalnya nanti tidak juara, terserah mau ikut apa lagi. Nah, ikutlah saya. Waktu itu tinggal kurang lebih 3 atau 2 hari sebelum perlombaan. Tingkat provinsinya. Saya siapkanlah itu desain.
siapkan desain. Karena ini ada perbedaan ya di DKI itu kan, mungkin ketika itu tidak seperti profesi lain yang harus persyaratan ini dan itu, karena itu beberapa bisa dalam satu kafilah itu mengirim beberapa peserta. Misalnya kafilah Jakarta Selatan mengirim dekorasinya 3 orang, itu 3 orang putra 3 orang putri, bisa seperti itu dan seterusnya. Nah kemudian enggak tahu yang lain mengalah atau bagaimana, kok saya jadi juara 1 gitu. Padahal saya nggak ikut pembinaan dari awalnya itu. Jadi calon-calon yang dikuatkan untuk juara itu juara 2 dan juara 3 gitu. Itu tingkat DKI Jakarta. DKI Jakartanya, dan memang ketika itu saya sudah mulai menggunakan model-model yang aneh-aneh. Aneh sih sebenarnya, justru malah sederhana karena hanya bulatan, kemudian bingkai di luar lebih biasa lah gitu. Tapi memang warna yang dipakai ketika itu yang mungkin setelah itu menjadi warna tren ya, yang biru ultramarin. Tuh, disitulah pertama kali saya menggunakan biru ultramarin dan dominan ke situ gitu. Jadi tidak banyak warna saya gunakan. Inspirasi dari mana? Inspirasinya dari mushaf-mushaf kuno. Gitu. Jadi justru saya banyak mendapatkan inspirasi, mencari inspirasi itu justru dari karya-karya kuno. Yang saya kembangkan, saya sesuaikan dengan kebutuhan lomba yang terbatas dengan jam. Nah, waktunya kan terbatas. Akhirnya saya sesuaikan kira-kira ini dalam jangka waktu 7 jam selesai enggak. Nah, itulah diolah kembali, disusun kembali sampai seperti itu. Nah, kalau dibilang bentuknya justru malah lebih konvensional. Karena hanya bulatan di tengah dengan bingkai kotak gitu aja. Itu untuk tingkat provinsinya. Nah, baru nanti ke tingkat nasional tuh desain yang baru lagi. Nah, alhamdulillah di nasional tuh berdua ini. Saya dan istri dapat ke 1. Ini 2010. Istri di cabang Hiasan Mushaf juga sama. Keluarga Hiasan Mushaf ini. itu 2010. Setelahnya masih ada. Setelahnya kan setelah itu di Ambon kalau saya ya, di Ambon, di Maluku. Di Maluku saya tidak ikut, saya hanya mengantar istri. Ketika itu pindah ke naskah. Dari Hiasan Mushaf pindah ke naskah. Saya hanya mengawal saja. Gitu. Mengawal. Kemudian 2014 saya masih tampil tuh di Batam ya, di Batam. Saya tampil. Masih jadi peserta waktu itu. Masih jadi peserta. Itu masih turun di dekor kalau saya, dekorasi. Juara berapa? Nggak juara itu. Kelebihan tulisannya. Jali ya. Jadi katanya terulang, bukan hanya huruf, kata terulang. Kata terulang itu di Batam, dan terakhir itu di NTB. Di NTB ini ada kisah unik sebenarnya, tapi itu mungkin di lain kesempatan. Masih jadi peserta itu? Masih peserta. Terakhir kali. Berarti sekarang usia sudah tidak bisa lagi? Sudah tidak bisa kalau untuk usia. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi beliau sebetulnya ini komplit sekali nih. Dari naskah ke dekor, kemudian hiasan ya, dan digital. Itu nanti pengembangannya cara pertanyaan kedua. Saya kembali ke Ustadz Khalid ini. Di podcast sebelum ini, waktu beliau bersama saya di Sofivi, ya beliau sempat kami ajak bicara dalam podcast istimewa dalam sebuah kafe itu di Sofivi. Beliau ini kan 2 perengkuh pencetak rekor ini, 12 medali emas sepanjang karirnya, 12 trofi sepanjang karirnya menjadi kepala KUA kecamatan. Jadi banyak sekali interaksinya beliau dengan peserta ini. Bahkan ada adik Gumi mengatakan kalau Ustadz Khalid yang jadi kepala KUA tidak ada yang bisa merengkuh juara umumnya itu. Dan terbukti ya, nanti lepas beliau jadi kepala KUA baru kemudian yang lain maju. Ustadz Khalid dengan pengalaman itu ya, pengalaman waktu mondok dulu ya, pengalaman interaksi dengan teman-teman di Mangkoso, kan banyak juga nih Ustadz yang dari Mangkoso itu ahli-ahli kaligrafi, termasuk saya punya ipar Ahmad Jawas, nanti mungkin kenal itu
yang di Makassar itu saya punya ipar itu. Sekarang kan antum Ustadz ini kan di provinsi begitu, di Sulawesi Barat. Apalagi setelah melihat langsung pelaksanaan MTQ di Kabupaten Pulau Limandar ini, seperti apa nih, coba gambarkan kepada saya dan kepada Ustadz dunia perkaligrafian di Provinsi Sulawesi Barat ini, mobil khusus di Pulau Limandar. Ya, oke, makasih. Ustadz Nasruddin tadi itu ngomong, mengatakan bahwa dia itu SMP mulai kenal kaligrafi, terus belajar kaligrafi itu lewat buku-buku dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya pada prinsipnya semua orang yang ingin belajar kaligrafi itu pasti dia memiliki sebuah zauk, estetika dan hedonisme, sebuah ingin mencipta sebuah keindahan lewat tangannya. Kalam-kalam Allah dia tulis lewat tangannya. Kalau qari itu, hafid itu menyampaikan ayat-ayat Allah lewat lidahnya, lewat lisannya. Tapi kaligrafer itu lewat tangannya. Ya. Jadi kalau perkembangan yang ada di Polewali Mandar dari beberapa dekade terakhir ini, sebenarnya kaligrafi itu semakin event semakin tahun, dari event dari MTQ reguler ke reguler itu berkembang terus. Di Polewali Mandar ini pertama Lemka itu kedengaran ke telinga saya. Terus ada satu murid saya namanya Ustadz Mahmudin itu. Itulah Dewan Hakim juga ya. Dewan Hakim juga. Sekarang dia yang jadi ketua majelis untuk di Polewali. Kenapa saya dorong atau saya serahkan itu sebagai ketua majelis? Karena dia itu kastanya lebih tinggi dari saya. Dalam kasta hal bahwa dia itu lebih hebat dari saya. Sekalipun dia murid saya kan. Tapi takdirnya dia kepada saya luar biasa. Yang ngajari dia wow itu saya. Yang ngajari tarikan wow itu saya, yang ngajari apa. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kalau perkembangan kaligrafi di Polewali Mandar ini, makanya waktu Ustadz Nasruddin menginjakkan kaki di Tanah Mandar pertama kali di rumah saya, dan sampai hari ini beliau menjadi Dewan Hakim Kehormatan. Saya ucapkan dalam hati, ahlan wa sahlan biki akhuya, wahai sahabatku, wahai saudaraku. Karena adik-adik yang ada di Polewali Mandar sekarang ini, perkembangannya itu di samping dia otodidak, juga ada mursyidnya, juga ada gurunya, juga mereka itu mereka dari banyak sudah sekolah di Lemka. Yang anak Mandar ya? Ada banyak. Iya. Di Pambusuang itu banyak, di Campalagi yang ada, di Wonomulyo ada, di Polewali ada, di Binuang ada, di Tapango ada, di Tinambung ada. Anak-anak Lemka. Ada. Di bahkan kecamatan yang jauh, agak jauh masuk pelosok, di Alu, kecamatan Alu itu ada. Di Tutar ada. Nah, itu perkembangan yang terakhir. Makanya saya dengan Ustadz Mahmudin sebagai yang hari ini dipercaya oleh pemerintah daerah, apakah itu provinsi ataupun kabupaten, untuk memesrai kaligrafi ini, gitu bahasanya, memesrai kaligrafi ini. Saya berusaha untuk, setelah saya bertemu dengan Ustadz Nasruddin di Kendari itu, saya ngajak, Ustadz ke Mandar lah. Iya, nginjakkan kaki ke Mandar lagi, sekalipun sudah pernah. Sebenarnya sih dari dulu saya ingin mengundang guru kami ya, Pak Didin. Pak Dr. Kiai Didin Sirajuddin, ya itu. Tapi saya berteman di Facebook. Ya, tapi beliau, kami sering aktif WA sampai tadi ini, sampai kemarin. Ya, kalau bukan beliau yang WA saya yang WA beliau itu ada niat untuk mendatangkan juga. Tapi di tingkat provinsi, tapi beliau itu orang sibuk banget itu.
luar biasa. Makanya kalau bicara perkembangan saya rasa tidak akan. Secara organisasi ada enggak paguyuban perkumpulannya di Sulawesi Barat? Sebenarnya ada. Hanya saja teman-teman adik-adik anak-anak dari Lemka itu tidak terstruktur dengan bagus. Ya, ada. Sebenarnya kami dipantau oleh beliau. 2 tahun kemarin waktu pasca gempa di Mamuju. Ikatan apa namanya? Apa ya itu? Kalau Perkasi. Oh, Perkasi ya. Kalau Kori-Koria kan IPKA ya. IPKA gitu kan. Ini Perkasi ya. Perkasi. 2 tahun kemarin sebelum gempa di Sulbar itu lama saya ngobrol bicara sama Ustadz Pak Kiai Didin untuk saya berencana membuka sekolah pesantren tentang kaligrafi di Wonomulyo. Antum Ya, yang saya ingin buka. Ya, ada salah seorang pengusaha di Wonomulyo itu yang ingin menghibahkan tanahnya untuk membuat pesantren yang nuansanya beda dengan pesantren-pesantren yang lain. Tapi itu belum ini. Tapi itu sudah kanan Iya. markas para Iya. tokoh. Tapi karena gempa, COVID datang, akhirnya itu yang menjadi kendala. Tapi kalau perkembangan luar biasa Yang perkembangan. jelas bahwa tangan mandar ini sangat dekat ya dan cocok dengan kaligrafi. Oh iya pasti. Sebagaimana kata Dr. Zain tadi, katanya lidah mandar ini cocok dengan bacaan Quran. Ya. Oke, saya ke Ustadz Nasruddin. Ustadz, sejak ini kan sudah sepekan antum di sini, bahkan sudah melihat langsung ya pada saat kemarin 3 hari lalu ya di aula Kementerian Agama ini digelar seluruh cabang dan golongan. Paling tidak kan pasti bisa melihat ini seperti apa dalam tetapan seorang Ustadz Nasruddin dari peserta-peserta kaligrafer di Pulau Mandar ini. Kalau saya lihat dari hasil-hasil kemarin, ini berbicara dalam tingkat kabupaten ya, dan cukup potensial. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya karena 2 hari sebelum pelaksanaan itu kan kemarin kita sempat adakan diskusi kecil-kecilan. Oh iya, ada diskusi. Nah di situ mungkin salah satu sarana untuk membuka wawasan kembali. iya. Nah mungkin nanti di kedepannya bisa setiap mengadakan MTQ itu adalah diskusi-diskusi seperti itu yang memang difasilitasi. Jadi artinya terjadwal. Gitu. Kalau kemarin kan sebenarnya tidak terjadwal. Jadi inisiatif dari Dewan Hakim saja untuk mengadakan diskusi itu. Nah ternyata cukup menarik. Kemudian kami buka sesi tanya jawab itu untuk menjawab apa sih permasalahan yang ada di yang mereka alami ya, di sekitar selama perlombaan atau mungkin di pengalaman mereka berkaligrafi, baik di dalam musabaqah ataupun di luar musabaqah, misalnya kaligrafi sebagai konsumsi masjid seperti itulah. Jadi ini akan lebih menarik nanti ke depannya kalau itu diberlakukan di setiap event MTQ. Nah, bisa membuka wawasan dan mungkin karena begini kan al-khutu makhfiyun fi ta'limil ustaz kan. Jadi ilmu kaligrafi itu tersembunyi dalam pengajaran guru. Tentu ketika seseorang hanya melihat hasil tanpa mengetahui tekniknya, akan lebih lama dia untuk menirunya dibanding ketika dia langsung dengan guru, gini loh caranya, gitu. Daripada dia misalnya ada benar seperti saya pengalaman dulu waktu yang tadi awal-awal saya kenal kaligrafi, kok begini nggak jadi sih, kenapa? Karena tidak tahu tekniknya, gitu. Terus begitu ada guru, bukan begitu caranya, begini caranya. Nah kemudian sama seperti ketika saya menggunakan warna ultramarin, banyak yang tidak tahu kan, ketika itu belum
begitu familiar. Dia kan warnanya itu birunya itu unik. Begitu dioplos pakai cat yang biasa kita gunakan, kok nggak pernah jadi. Gitu kan. Banyak yang bertanya, kok aku ngoplos ini nggak jadi kenapa ya? Jadi gitu kan. jadi. Ya, itu karena tidak tahu, tidak tahu ilmunya itu. Nah itulah. Maka kalau lihat dari kemampuannya sangat potensial ya, sangat potensial dari adik-adik kita yang ada di Mandar ini. Tinggal bagaimana bimbingan selanjutnya. Jadi gitu. bukan hanya tasawuf yang butuh mursyid ya. Betul. Ternyata kaligrafi juga. Betul. Jadi mungkin ada yang beranggapan bahwasanya saya nggak bisa kaligrafi karena saya nggak ada bakat misalnya. Iya. Nah seperti itu. Kaligrafi itu yang nomor satu adalah ketekunan. Jadi ada guru, ada niat dan ada ketekunan, kesungguhan dalam latihan. Nah, waqiwamuhu fi kasratil mashq kan gitu. Jadi konsistennya tulisan itu ada di banyaknya latihan. Nah, jadi itulah rambu-rambunya untuk menjadi seorang khattatah yang handal gitu. Ada guru, ada latihan yang cukup gitu. Itu udah kunci keberhasilan gitu. Termasuk mungkin lanjut pendidikan Ustaz ya. Nah, betul. Iya, antum kan magister ini. Itu saya dengar sudah program doktor juga. Ya mudah-mudahan nanti insyaallah. Artinya kaligrafer ini khattatnya juga dituntut untuk terpelajar ya. Betul sekali. Penting. Sebagaimana qori juga Ustaz kan? Iya. Bukan qori kampung. Ya. Ini memang terpelajar. Ya memang untuk kita mengembangkan pengetahuan itu kan wajib ya. Wajib dalam hal apapun gitu kan. Sebagai apapun, seorang khattat kah, seorang qori kah, seorang mufassir atau hafidh sama. Semuanya kita dituntut. Kaligrafer itu kan dekat di tangannya kan bukan cat. Jadi terkesan begitu ini ya begitu padahal harusnya juga kalau kita lihat sejarah ataupun kita bandingkan dengan negara lain misalnya, itu banyak sekali para khattat itu yang memang terpelajar sebenarnya. Bahkan para khattat ataupun sekretarisnya khattatnya para sultan khalifah itu mereka para alim-alim kan gitu. Jadi tidak ada batasan kemudian seorang khattatah itu kemudian hanya sampai di situ wawasan keilmuannya, dan tidak hanya sampai mempelajari batasan di kaligrafi saja, tapi cakupan ilmu agama yang karena memang Al-Quran itu tidak terbatas ilmunya. Nah, nanti kalau kita hubungkan misalnya seorang khattat itu harus mengerti bagaimana kaidah rasam. Nah, rasam Osmani itu seperti apa? Cara kau tidak tahu imla. Nah, itu dia. Nah, artinya kan ada hubungannya lagi dengan bahasa Arab kan, dan seterusnya. Itu tidak ada habisnya. Jadi itulah luasnya ilmu Al-Quran. Al-Quran itu bisa diambil ilmu dari segala sisi, yang qori'nya, yang hafidhnya, yang mufassirnya, yang khattatnya, dan seterusnya. Tidak ada habisnya. Atau ada semacam setiap tarikan huruf Quran yang ditulis itu ada enggak semacam penghayatan secara batininya itu, pengalaman antum? Ada. Jadi ketika seseorang menulis dengan keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah, itu akan hasilnya itu akan berbeda. Jadi istilahnya orang akan melihat karya kita itu hidup. Itu ada rasanya. Kalau mungkin jadi tidak hanya sekedar menggores ya. Karena kan memang yang kita tulis itu adalah ayat-ayat Al-Quran, kalam-kalamullah, yang sebenarnya ada adab-adab ketika menulisnya itu. Misalnya kita menjaga wudhunya dan seterusnya. Itu akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan yang hanya sekedar menulis gitu. Nah, ini salah satu asrarnya gitu. Lanjut ini masih Ustaz ya. Ini kan sekarang kan sudah naskah hiasan mushaf, dekor, kemudian kontemporer. Ada enggak cabang yang lain yang kira-kira menjadi pengembangan
kaligrafi untuk masa yang akan datang seperti digital ini saya isu nasional. Oke, karena kita mau tidak mau, suka tidak suka hidup di era digital, maka itulah pengembangan berikutnya. Nah, pengembangan berikutnya adalah bagaimana cara seorang khotot masuk ke dunia digital. Nah, jadi banyak tantangannya memang di situ, karena memang tentu kembali ke penggunaan peralatannya, itu kemudian pengelolaan dan lain-lain. Saya nggak pakai kuas lagi, pakai. Jadi bisa diggunakan, digabungkan antara manual dengan digitalnya itu. Iya. Nah, misalnya menulislah dengan tangan, kemudian di scan dan seterusnya, itu bisa dimanfaatkan keduanya. Jadi ini pengembangan yang berikutnya, karena memang kita sekarang ini ada di dunia digital ya. Mau tidak mau kita harus terjun juga untuk para khotot ini, supaya tidak diambil alih oleh yang lain, orang-orang yang lain yang mungkin bahkan tidak mengerti kaidahnya itu. Seperti saya jago, saya kalau di komputer itu jago ya. Saya ketik. Tapi kaidah enggak paham. Nah, itu banyak yang seperti itu. Jadi ini kasusnya dulu, banyak sekali kasus ketika seseorang ataupun dalam mendesain misalnya kalender atau buku-buku yang ada tulisan Arabnya, kemudian diserahkan kepada editor-editor yang tidak mengetahui kaidah, bahkan mungkin tidak mengetahui tulisan Arab, tidak ada yang tidak bisa membaca gitu kan, yang pada akhirnya entah hurufnya yang hilang, entah titiknya yang hilang. Bahkan pernah itu saya melihat surat Al-Ikhlas An-Nas atau Al-Falaq itu terbalik. Jadi ayat 1 dan ayat 2-nya itu terbalik itu karena tidak bisa membacanya, tidak tahu kaidahnya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Lewat mata antum lah itu Al-Quran dijaga. Insyaallah. Oke, pas terakhir ini Ustaz. Masing-masing saya minta closing statement, harapan dan himbauan mungkin kepada khatot Pulau Liman Darsul Bar dan Indonesia. Saya mulai dari Ustaz Khalid. Nah, pesannya ini seperti apa? Jadi terima kasih Pak Subhan, Ustaz Subhan. Ada nasionalisme Muhammad, ada nasionalisme Indonesia, ada nasionalisme Kemandaran. Di Lampung juga pasti ada nasionalisme. Di Jawa, di Sunda, di Papua jauh sana. Seorang khatat dan khatwat itu harus punya nasionalisme. Nasionalisme dalam bentuk apa yang saya maksud itu adalah dia itu tidak, lagi-lagi saya katakan dia itu tidak kebetulan, tapi Allah memberikan sebuah keindahan kepada dirinya untuk dia tuangkan, untuk dia sebarkan, untuk dia buktikan kepada orang di sekelilingnya, kepada keluarganya, pada anak cucunya, bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah hilang. Kalau ulama mufassirin, ulama fikih, ulama-ulama apapun mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa terpelihara karena para penghafal sekarang ini banyak sekali, tahfidz, lembaga tahfidz banyak. Tapi saya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia khat itu ingin pun mengatakan kepada kita semua bahwa Al-Quran juga terpelihara di tangan-tangan mereka. Lewat pandangan matanya, melihat tulisan. Iya kan, itu kan. Jadi jangan heran kalau banyak di Indonesia ini yang bikin mushaf Jawi kan, kedaerahan itu. Saya sampai hari ini Ustadz Nasruddin berniat untuk membuat itu, dan mungkin salah satunya saya ajak untuk menulis itu, ya, sekalipun dia bukan orang Mandar. Makanya tadi di awal pembicaraan saya nasionalisme sebagai seorang kaligrafer, kita itu bersaudara. Nasihat untuk anak kata-kata
Tadi ada pembicaraan awal bahwa ketika qari itu harus berwawasan, harus berilmu, atau dia harus doktor kan? Ya. Ya. Seperti Pak Didin ya. Wow, Pak Didin itu saya ngomong tadi, saya tanya. Itu konsentrasi doktornya berada Di kalau jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke. Dia bahas berapa tadi? Berapa lembar itu disertasi dia? Nah, itu. Kalau para qari, hafidha, mufassira itu harus berilmu dan itu harus. Maka kaligrafer itu juga harus berilmu dan terutama berakhlak. Gitu. Di Lemka itu ada buku apa lagi namanya Ustaz? Nasaihul Khattatin. Nasaihul Khattatin. Itu itu. Ada kitab Nasaihul Ibad. Itu dia tuh. Itu ada kitabnya tuh bawah Ustaz? Ada di sana tuh. Itu. Nanti pesan sama-sama. Udahlah. Oke. Ya silakan. Karena apapun dalam segmen sesuatu apapun, sepak bola, bulu tangkis, apa dan lain sebagainya, kalau itu tidak ada akhlak, ya kan pasti gak ada apa-apanya itu. Iya, makanya jangan terkecoh dengan seorang kaligrafer kalau dia gondrong. Iya. Jangan terkecoh. Beliau ini gondrong. Ada fotonya sama saya. Gondrong dulu bener. Gondrong. Sampai mana? Iya. Beliau kan juga gondrong. Nah itulah estetika, itulah hedonisme. Filsafat ilmunya. Banyak orang yang tahu komunikasi tapi nggak tahu ilmu komunikasi, gitu kan? Gimana caranya saya harus mengkamfaskan hati seorang perempuan? Gitu kan? Ini lain itu kan. Ini mida. Iya kan? Ini kan? Mengkampaskan hati seorang gadis. Iya. Iya kan begitu kan? Mengkampaskan, menulis di atas kanvas itu kan lewat apa? Ya kan? Jadi nazrah itu, jadi bedakan itu nazrah dengan ra'ah. Memandang dengan melihat. Iya. Ketika kulihat bola matamu, seakan-akan aku melihat ada titik nun wal kalami wa ma yasturun. Itu kan? Iya kan? Oke. Nun wal kalami wa ma yasturun. Di bibirmu itu ada ba. Iya. Masya Allah. Ada lain pembahasan ini. Tidak. Nggak boleh. Bukan lain pembahasan Ustaz. Iya. Iya. Sejelek-jeleknya tulisan seorang khattat, pasti di situ kan ada kalam Allah kan. Kaidah itu kalau kita buang, ditulis kemudian gitu kan. Ya hakim mungkin kadang ketawa. Gimana sih ini anak nulis kan gitu kan. Tapi enggak. Tetap kami menghargai itu adalah sebuah estetika karena itu kalam Allah kan. Makanya kalau di setiap event kadang kalau saya sedikit agak tidak mampu untuk mengambil sebuah keputusan, itu tadi yang dibilang Ustaz Nasruddin, harus ada mursyid. Iya, harus ada mursyid itu. Minta ke mursyid. Banyak sekarang orang yang bisa berdakwah tanpa mursyid. YouTube. Ya. Kayak Google, kayak Gitu kan. Makanya di khat itu, di kaligrafi itu harus ada mursyid. Ada sebagaimana juga belajar. Intinya yang ingin saya sampaikan Ustaz Subhan adalah banyak orang berilmu tapi dia tidak mengedepankan akhlak dan adab. Al-adab. Iya. Qabla ilmi. Boleh qabla ilmi. Artinya aula minal ilm. Al-adabu aula minal ilm. Tadi saya bahas khat al-istiwa itu yang ada di Pontianak ya. Khat istiwa. Apa itu? Khat al-istiwa, katulistiwa. Itu. Coba dipaham nggak itu? Enggak. Khat al-istiwa, khatul istiwa.
ma maksudnya. Nanti Ustaz Nasruddin yang membahas. Khat itu kan tulisan, goresan. Khat yang apa ya? Yang lurus, yang datar. Katulistiwa. Iya, katulistiwa di Pontianak. Katulistiwa itu berasal dari khat al-istiwa. Oh begitu. Khatulistiwa. Coba itu. Khatulistiwa. Coba itu. Saya baru dengar itu. Saya dapat ilmu baru. Tadi barusan saya ngomong di luar sama Ustaz Nasruddin. Saya enggak dengar. Di luar tadi saya ngomong sebelum masuk ke ruangan Oke. di ruangan Pandrita Oh, ini. coba Udah saya geser aja ini ya. Oke. Saya geser aja. Sebagai ini. closing statement juga. Oke, saya sebelum tadi membahas tentang khatul istiwa. Dalam kaidah khat sendiri, ketika awal belajar itu biasanya kan menggunakan garis bantu. Coba. Garis bantu itu, nah garis paling dasar ini yang disebut khatul istiwa, garis dasar. Iya. Coba. Nah, inilah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia khatul istiwa sebagai garis dasarnya matahari itu. Khatulistiwa. Katulistiwa itu. Masya Allah. Itu. Jadi selama ini kita tahu katulistiwa itu ternyata dari bahasa Arab khatul istiwa. Dasar itu. Istiwa. Ini yang menjadi judulnya podcast ini Khatulistiwa. Oke. Khatulistiwa. Oke. Kemudian saya mengutip firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Di sini lahafizun itu tentu sebenarnya Allah pun tidak butuh makhluknya untuk menjaga Al-Qur'an ini kan. Tapi dengan dalam proses ini lahafizun ini, siapakah para penjaga Al-Qur'an ini? Di antaranya mufassir, pertama tentu hafil. Nah, khotot ini di salah satunya. Karena dari khotot inilah kemudian menulis ayat-ayat Al-Quran itu. Bagi yang baru belajar membaca, dia harus butuh tulisan. Nah, inilah. Mungkin kan bisa menghafal kalau ada tulisan. Tuh. Apalagi orang-orang di luar Arab kan. Iya. Harus ada tulisan. Itulah para khotot yang berperan dalam hafizul Quran gitu. Jadi menjaga Al-Quran gitu kan. Jadi biasanya kita bisa membedakan dalam bahasa hafizul Quran dan hamilul Quran ya. Nah, ini akan ada perbedaan. Hafizul Quran berarti siapa saja yang menjaga Al-Quran, termasuk yang membacanya, rutin membacanya, yang menulisnya, yang menghafalnya, yang mengamalkannya, itulah para hafizul Quran. Nah, kenapa Allah menggunakan inna nahnu nazzalna, kami yang menurunkan Al-Quran. Nah, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaganya. Kenapa bukan ana? Nah, kenapa menggunakan inna? Iya. Nah, kami kan. Jadi itulah ada peran serta dari makhluk Allah yang menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dan seterusnya sampai yang lahafizunnya kita termasuk insyaallah. Amin. Nah, kemudian pesan untuk para teman-teman para khatat-khatatah di Polewali Mandar dan Indonesia dimanapun berada, ada yang lebih utama daripada ilmu adalah adab dan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu yang Rasul katakan. Jadi Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak terlebih dahulu. Nah, baru nanti ilmu. Ketika seseorang yang tinggi ilmunya tapi tidak memiliki adab, tidak ada artinya ilmunya, bisa disalahgunakan dan seterusnya. Nah, kemudian bagi para pemula dan bagi siapapun, ketika belajar kaligrafi tentu akan ada masa jenuhnya. Ada titik jenuh. Nah, titik jenuh ini bagaimana cara mengatasinya, itulah yang perlu, yang penting ya. Jadi banyak cara refreshingnya untuk mungkin kalau selalu menulis itu akan terlalu jenuh juga kan kalau nulis terus ya. Nah, mungkin salah satunya triknya yang menurut pengalaman saya, kita bisa melihat karya-karya orang,
yang luar biasa, sehingga menggugah kembali, saya ingin berkarya. Saya ingin berkarya gitu kan. Atau paling tidak misalnya tidak menggores, tapi dia buka-buka kaidah, lihat kaidah, lihat karya-karya itu, kemudian sambil perhatikan seperti ini dan seterusnya. Mungkin di situ akan timbul kembali semangatnya gitu. Dan memang lingkungan penting. Lingkungan ini penting untuk membentuk semangat dari para khotbot ini. Nah, sehingga ketika mereka berada di lingkungan yang memang di situ bersama para khotot yang lain, tentu akan lebih semangat. Nah, bentuklah lingkungan, misalnya dari lingkungan kecil, kelompok-kelompok kecil untuk latihan bersama, dan itu bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi rasa jenuh itu, dan juga untuk sharing teknik dan cara-cara dalam menyelesaikan kaidah dan apalagi ini kan dinamis ya, berkembang terus ini. Betul sekali. Nah, itu mungkin dari saya. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, karena kaligrafi ini mendidik untuk disiplin. Karena hotnya itu harus sama semua. Iya. Kalau kupi, kalau sulus. Huruf wawu itu begini, ya begini semua. Disiplin. Iya. Kedua, harus teliti. Teliti di apa? Ini kurang apa nih? Kayaknya hot ini kurang, kepala A-nya kurang besar dikit nih. Teliti. Jadi disitulah. Kemudian harus ikhlas dalam berlatih. Harus ulet, karena tidak bisa didapat secara instan. Gitu. Harus dengan latihan yang lebih banyak. Kalau bisa karena biasa. Nah, betul sekali. Nah, itu mungkin dari saya. Oke, makasih banyak Ustaz Khalid sudah hadir duduk berbagi ilmu dan cerita di majelis ini. Ustaz, makasih banyak. Jauh-jauh dari Lampung, jauh-jauh. Sekarang tinggal di Jakarta ya? Sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Makasih Ustaz sudah hadir di Pulau Limandar. Alhamdulillah. Sudah berbagi ilmu, berbagi cerita di studio Pandrita ini. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan abadi yang dibawa pulang ke Tangerang. Mungkin ya Nasruddin akan mau, mungkin tidak bertanya, harus disampaikan Pandrita itu apa sebenarnya. Pandrita ini. Nah, itu dia tuh kan. Pusat Layanan Informasi Religi Kementerian Agama. Tapi secara lugatan ini kan syar'iyan. Ini lugatan, ini sebetulnya nama yang dilekatkan pada orang yang memiliki ilmu. Ya. Kalau di sini ulama ya. Pandrita, ulama. Ada closing statement saya untuk Pandrita ini. Ya, oke, silakan. Ustaz Nasruddin ini saya beri gelar dia adalah Pandrita. Pandrita kaligrafi dari Tanah Mandar.